George Washington itu adalah Freemasonry derajat ke-33. Yang tadi. Iya. Oh, maka dia terpilih. Sehingga siapapun presiden Amerika tunduk, taat, dan patuh kepada ideologi perjuangan Israel. Ini kenapa nih? Makanya kalau kita lihat cermat, nah saya bawa uangnya nih. Bawa. Ini bawa nih uang. Itu kan, nah, ini dikasihin plastik biar kayak ini. Ini kan lembar depan. Ya. Warnanya hitam. Ya. Lembar belakang warnanya hijau. Ya. Jadi kan, pertanyaannya, mengapa Amerika selalu mendukung Israel? Saya tanya balik. Saya yang nanya, saya tanya balik. Mengapa George Washington? Iya, George Washington nih kabarnya. Jadi presiden pertama Amerika. Satu itu, dua, dan uang $1 ini nggak boleh diganti. Nggak boleh diganti. Udah beratus-ratus tahun ya. George Washington itu adalah Freemasonry derajat ke-33. Yang tadi. Iya. Oh, maka dia terpilih. Sehingga siapapun presiden Amerika tunduk, taat, dan patuh kepada ideologi perjuangan Israel. Siapapun presidennya. Apalagi George Washington dibesarkan, dibentuk, didirikan negara Amerika yang sebelumnya koloni Inggris. Itu adalah dengan daya dukung Israel, Zionis pada saat itu, Freemasonry pada saat itu. Jadi perang Inggris dengan Amerika sebelumnya itu sudah ada skenario untuk memerdekakan Amerika. Seolah-olah dari Freemasonry. Seolah-olah punya hari kemerdekaan. Iya. Nyeting seperti si ini Ataturk. Betul. 39 pembentuk undang-undang dasar kita, undang-undang dasar. Undang-undang kalau kita bilang konstitusi lah. 39 pembentuk konstitusi, 13 orangnya itu adalah Mason. Salah satunya Benjamin Franklin dan lain-lain. Apalagi presiden pertamanya ini derajat 33. Si George Washington. Semua perang itu dibiayai oleh para Mason, utamanya oleh Rothschild. Jadi dulunya bangsa Inggris, berarti Yahudi ini bahasa Inggris itu, ketika kemudian nyari lahan, ketemu lahan di daratan Amerika, karena dia kepengen ekspansi kali ya. Betul. Kemudian terjadilah genocide terhadap Indian. Iya. Ini mirip-mirip terjadi sama Palestina sebenarnya kan? India di genocide, dibunuh oleh mereka. Karena dulu belum ada IG aja tuh, jadi nggak ketahuan ya. Berapa banyak kaum Indian dibunuh dan padanya masuk mereka. Jadi mereka sudah masuk mendahului Inggris di Amerika itu. Jadi kalau dibilang Columbus menemukan benua Amerika, mereka udah mendahuluinya kok. Nah sehingga kalau kita lihat, makanya ini saya balik. Di balik lembaran pertama ini, lembar pertama yang hitam, di baliknya itu mengandung simbol-simbol dan kode-kode rahasia yang warna hijau ini. Sehingga siapapun presiden Amerika, dia akan dipengaruhi oleh kekuatan Zionis yang termaktub dalam simbol-simbol yang mereka buat sendiri. Kita tahu dari mereka. Ini kayak fakta perjanjian. Iya. Ya, siapapun presidennya belakang lu ini, gitu ya. Waduh, emang bahasa kode mereka ya. Bahasa kode. Jadi kalau kita bikin duit ya sama lah, Mas Ari. Ini kan duitnya beda ini, lembar depan sama belakang. Tapi belakang itu sangat penuh dengan misteri dan banyak simbol-simbol rahasia. Ada beberapa para ahli menyampaikan, tapi saya juga menemui. Yang saya gunakan di sini, ini sumbernya dari Muhammad Isa Daud dan kalau orang Hindusianya almarhum Toto Asmara. Tapi saya juga menemui sendiri hasil temuan saya dan kita dapat konfirmasi. Nanti dipertegas dalam slide berikutnya ada. Jadi bukan cocok logi. Ini sesuai dengan kondisi saat ini dan sesuai dengan fakta dan data yang terjadi. Jadi dipakai sebagai alat tukar di seluruh dunia. Kertas ini seolah sakti banget ya, dolar ya. Kemudian segala macam presidennya. Nah belakangnya pasti harus memenuhi agendanya mereka nih. Rahasia. Dari obrolan tadi kita juga bisa ngebuka satu hal. Jadi ternyata genocide itu udah dari zaman dulu dan pernah terjadi dan bahkan menang.
Dan bahkan berhasil gitu kan. Betul. Indian kemudian di genocide jadi punya yang genocide gitu kan. Betul. Australia tadi punya aborigin di genocide jadi punyanya Inggris. Jadi punya Inggris padahal punyanya aborigin. Sekarang Palestina mau di genocide belum berhasil sampai sekarang. Aduh, kita buka lagi. Nah, ini contoh. Ini saya ambil satu-satu. Bahkan banyak dalam Wikipedia ini menyebutkan bahwa ini presiden Amerika yang terkait dengan Freemason. Iya. Ya, hampir semuanya dong. Hampir semuanya. Cuma ada yang enggak? Kalau di Wikipedia dikeluarkan Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush. Selebihnya diakui oleh Wikipedia secara internasional. Tapi Ronald Reagan ini anggota kehormatan. Oh gitu. Anggota kehormatan dikasih. Nah, termasuk Bill Clinton. Tapi George Bush senior dan George Bush junior ini anggota tengkorak dan tulang. Oh, sekalian bot jadi? Iya. Oh. Jadi semenjak dia kuliah, masa muda, bagian dari Freemasonry. Berarti mereka nih udah memang anak-anaknya, penerusnya itu udah dikasih ideologi yang ini diakui semua sama dia. Diakui. Baik yang Freemasonry maupun yang dari klub tengkorak tulang maupun Bill Clinton sebagai anggota kehormatan. Diakui kok. Ini mah hampir semua Hampir ya? semua. Bisa dibilang semua malah. Ini satu-satu saya lihat, saya konfirmasi. Ini Harry Truman yang zaman waktu perjanjian itu kan? Betul. Balfour kalau nggak salah ya. Oh. Semuanya. Hampir semuanya. Nah, ini Ronald Reagan yang menjadikan globalisasi masuk ke Indonesia dengan Margaret Thatcher. Dengan adanya privatisasi, liberalisasi, ya kan, deregulasi, sehingga neolib masuk ke Indonesia. Pasar hulu, pasar hilir dibebaskan. Ada aja undang-undang atau monopoli, ada aja undang-undang penanaman modal yang dulunya pasal 33 itu merupakan ruh daripada keadilan sosial kita terkait dengan penguasaan negara. Ya sekarang jadi pasar bebas. Yaitu zaman Ronald Reagan dengan Margaret Thatcher dalam konsensus Washington. Neolib mesti kita bahas juga nih kayaknya. Menarik juga nih kayaknya nih. Oke, Obama nggak masuk? Obama belum masuk di Wikipedia. Saya belum dapat kepastian. Guys, ini ada di Wikipedia ya guys. Jadi misalnya ini bukan yang ngarang, ini ada di Wikipedia juga. Untuk jelasnya di dalam buku-buku mereka. Banyak buku-buku. Bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Oke, next. Nah, ini Joe Biden. Dibalik sumpah Joe. Dia sumpah katanya dia menggunakan Injil dari keluarga. Tapi kalau kita perbesar, ini yang diperbesar. Nah, ini ada lambang. Ini kan salib. Iya, ini salib. Oh, salib di atasnya. Ini salib. Nah, sebelah salib itu ada ini. Apa itu? Segitiga satu mata. Oh, ini diperbesarnya ini. Yang ada di dolar tadi. Dalam salib sebelah kanan ada segitiga. Saya perbesar segitiganya ini. Oh, ini kode-kode semua ya. Coba kita lihat ya. Ini Bunda Maria ya. Oh ya, ini benar ini. Itu saya perbesar, warnanya saya terangi. Oh, jadi ini kenapa kok bisa sama-sama? Maka tapi dia nolak. Saya bukan Illuminati, saya bukan Freemason. Ini kitab Injil semenjak dari leluhur saya. Sama tuh. Iya. Tapi kita pertanyakan kenapa ada di kitab itu ada tanda Masonik, ada tanda segitiga dengan satu mata. Oh, ada kode lain nggak mungkin? Itu rame di internet pada saat dia diambil sumpah. Banyak para. Jangan-jangan ini ada artinya semua nih, jangan-jangan nih. Cuma kitanya belum paham aja nih. Oh. Dipermasalahkan apakah benar dia itu Mason. Tapi kalau dilihat kitabnya, ya itu ada tanda kan yang saya kasih tanda merah panah. Ini apa nih? S. Kemudian ini udah H kalau itu tiang itu. Nah, itu ada huruf SS saya tidak tahu. Kalau itu tiang memang suka digunakan nama dia. Oh, kita nanti siapa tahu akan terbuka sesaat nanti ada lagi kode lain gitu ya. Oke, next. Jadi ini bukan hoax ya. Ini ya diramaikan oleh mereka sendiri. Iya nih. Itu siapa yang perbesar itu? Saya yang perbesar. Enggak, ini di internet ada juga? Ada. Oh. Ya mungkin ada teman-teman yang iseng untuk ngebongkar ini apa tadi logo itu tuh apa aja gitu kan. Jadi bahkan
teman-teman yang Nasrani sekalipun mungkin bisa mencari tahu juga ya bahwa sumpahnya kelihatannya di Bible tapi bukan gitu. Bukan, itu Bible versi Masonik. Versi Masonik ya. Nah ini filosofi Kabbalah. Kabbalah sama Karbala beda? Bukan. Nah ini coba kita lihat, Kabbalah itu kan Aishonfur, jadi cahaya. Ensopfur itu dikatakan cahaya itu melambangkan ketuhanan. Nah ini ada cahaya dengan satu mata Dewa Horus. Ini kan cahaya. Iya. Nah, ini mewakili kepentingan The Great Seal, segel agung, segel besar Amerika. Ada tulisannya. Tapi di sebelah kanannya, di atas burung elang juga ada cahaya. Dengan adanya bintang kan ada cahaya juga. Kalau kita katakan ini cahaya di Amerika, tapi ini juga cahaya yang mewakili cahayanya Zionis, Israel. Kenapa? Kalau kita lihat formasi bintang ini formasinya 1, 4, 3, 4, 1. Ya kan? 1, 4, 3, 4, 1. Kalau dibentuk dengan garis, dia akan membentuk segitiga sama sisi ke atas ke bawah sehingga jadi segi 6. Star David. Nanti kita bisa lihat. Sehingga cahaya ini mewakili kepercayaan Kabbalah bahwa cahaya itu bagian dari ketuhanan mereka yang dipancarkan oleh matahari. Cahaya. Nah, apa buktinya cahaya itu kemudian menjadi bagian mereka? Lah ini cahayanya jelas dan ini. Dan kemudian ini mengacu kepada filosofi Kabbalah dengan pemahaman yang tadi. Baphomet ada di mana? Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini simbol Baphomet, Mas Ari. Kalau yang ini diperbesar kelihatan nih Baphomet. Tapi kalau yang di atas, ini mesti dibalik dulu. Ini gambar ini, dibalik kebalikan ya? Ini pun sama. Jadi kalau kita mau lihat ini adalah sama ini mesti dibalik, sama. Mesti pakai kaca pembesar. Iya. Ini Baphomet. Di uang ada ininya ya, secara detail. Berarti tersembunyi dia. Nggak mungkin mereka ngasih simbol itu. Ini simbol Baphomet. 4 ini. 4 yang di atas juga simbol Baphomet. Tapi kalau mirroring ya. Untuk melihatnya sama, ini mesti dibalik. Ini dibalik sama mereka. Dibalik kebalikannya ini. Ini gambar kebalikannya. Novus Ordo Sclorum. Jadi filosofi Kabbalahnya dengan cahaya dan cahaya itu adalah bagian dari ketuhanan mereka karena dipancarkan oleh mata Horus dan Baphomet. Jadi sampai kiamat juga nih nggak bakal diganti nih satu darah. Karena kalau dipanggil Baphomet itu yang memuja Baphomet memuja setan. Jadi kan lambangnya ya kepala kambing tangannya begitu. Yang gambar tadi. Terus lanjut. Nah ini penjelasannya. Segitiga dengan mata satu. Kenapa ini dipisah? Ini kan 13 lapisan bata. 13 lapis, di dalamnya ada 72 apa 71 bata. Tapi ini segitiga yang ada matanya dipisah dengan primordial di bawahnya. Kemudian Eplonus Unum juga dipisah dengan kecil banget tulisannya. Bintang yang mengkonfigurasikan bintang itu dengan segi 6. Kan dipisah, sama-sama dipisah, tidak nyatu. Satu mata berpisah dengan segitiga di bawahnya. Bintangnya itu juga Eplonus Unum juga terpisah dengan sinar maupun konfigurasi bintang yang menunjukkan segi 6 dia terpisah. Maksudnya apa? Ini kan terpisah. Sehingga ini dimaksudkan mereka ini akan bertemu kelak di akhir zaman. Baik segitiga dengan satu mata itu terhadap piramid di bawahnya. Berarti kan di sini ada 33 mason. 33 derajat. 33 lapis bertemu dengan Dajjal yang dipertuhankan. Di sana juga terhubung bintang David itu dengan E Pluribus Unum. Maksudnya apa E Pluribus Unum? Semua bangsa, semua negara yang memang berafiliasi dan sederajat dengan Zionis adalah satu bagian, yang lainnya outs.
Padahal kan dalam Muslim tuh apa namanya, satu umat tuh ibarat satu tubuh ya. Dia kan kalau bahasanya bagus Prodi Besutu. Dari berbeda menjadi satu. Tapi tujuan mereka menyatukan diri mereka, menghilangkan bangsa yang lain, agama yang lain. Sehingga dia sendiri dan superior. Dan itu terwujud dengan hadirnya Lucifer mereka, Dajjal mereka. Oh, berbeda-beda negara. Maka pertemuannya di akhir zaman. Waduh, next. Jadi berbeda-beda negara jadi satu. Semua agama mesti nyatu ke dia. Nyatu ke dia ya. Nah, Anus Septis. Nah, itu 13 huruf. Bermakna semoga dia senang dengan proyek ini. Proyek apa ini? Ya, proyek globalisasi. Dianya itu siapa? Akhirnya apa? Dianya itu Lucifer. Lucifer itu ya kolaborasi iblis dan Dajjal. Jadi geopolitik dunia itu Zionisme segala macam punya bos. Dia berdoa itu semoga dia senang dengan program ini. Anus Septis itu. Jadi dianya siapa? Dianya Lucifer. Itu tertulis di uangnya ya. Iya. Hurufnya kenapa sih dia milih pakai bahasa Latin Anus Septis 13 huruf? Kenapa enggak bahasa yang lainnya saja? Dia berarti kan seperti sebuah proyek rahasia kan? Iya, rahasia. Dianya ini siapa gitu? Lucifer. Si mata satu tadi. Mata satu lambang Illuminati. Mata Horus, Lucifer, mata Dajjal. Segitiga tumpukan bata ini membentuk 13 baris kan, lapisan piramid. Tapi itu belum bertemu dengan si mata satu. Ya ketemunya nanti di akhir zaman. Karena Dajjal itu timbul, baru dia mimpin pengikutnya. 72 bata menurut Illuminati itu 72 kekuatan Tuhan. 72. Iya. Sedangkan ada 73 pecahan dari keyakinan Kristen. Cuma satu kan kalau nggak salah. Iya, Islam terpecah 73 selamat satu. Kristen Nasrani 72 selamat satu. Yahudi 71 selamat satu. Atau begini kali ya. Nah kalau 72 bata ini menurut keyakinan Kabalah ya itu kekuatan mereka, kekuatan Tuhan mereka dalam perspektif Kabalah. 72 itu angka. Atau yang menuju kekuatan. Dari 73 cuma satu yang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lain bukan. Yang selamat. Dia 72 bata ini jangan-jangan. Jadi mereka tahu, saya yakin tahu lah. Bahwa Islam terpecah 73 yang selamat satu, Nasrani 72 yang selamat satu, Yahudi 71 selamat satu. Tapi mereka memang yakin bahwa 72 itu melambangkan, mensimbolkan kekuatan Tuhan mereka dalam perspektif keperyakinan Kabalah. Kabalah pagan berarti. Iya. Gitu, tumpukan batanya di atas lautan. 13. Nah, ini batanya ini tumbuhnya di atas lautan. Kalau menurut hadis ya Dajjal sebagaimana ditemukan oleh sahabat Nabi Tamim Ad-Dari, ya dia terkontak kantung di laut, tiba-tiba ya sampailah satu pulau. Nah itu ketemu makhluk berbulu lebat, makhluk itu Al-Jassasah. Jadi kita nggak tahu lah bentuknya, tapi dinamakan Al-Jassasah. Dia ketemu di satu biara, satu orang besar tinggi, tangannya terikat begini, keikat, kakinya itu di kerangkeng besi, diikat besi. Nah dia menanyakan tentang masalah pohon baisan, kurma di baisan, danau Taibah, Tiberias, termasuk apa? Sumur Sugar, apakah ini masih berbuah, masih dan apa pohon kurma di Baisan, danau Tiberias atau Beriah itu juga masih ada airnya termasuk danau Sugar. Nah terus ditanya lagi, apakah ada Nabi udah memimpin yang dulunya hijrah dari Mekah ke Madinah terus memimpin di Perang Arab? Udah ada. Sehingga dia bilang kalau ini sudah kering, danau mata air Sugar kering, kurma Baisan sudah tidak berbuah, dan Nabi itu sudah menjadi Nabi terakhir, nggak lama lagi saya akan dibebaskan. Itu kalau menurut hadis itu. Nah kemudian Tamim Ad-Dari, dia kan sebelumnya belum Muslim. Nah dia datang ke Madinah ketemu Rasul. Rasul membenarkan itulah Dajjal. Dia itu ada di laut Sam atau Yaman. Jadi satu pulau di laut.
kelak nanti dia akan muncul dari negeri sebelah timur, dari timur 3 kali Nabi nyebut dari timur. Jadi Nabi membenarkan kisah Tamim Ad-Dari dan mengingatkan pada umatnya juga kita untuk selalu waspada terhadap Dajjal. Dajjal Al-Masih Dajjal. Nah, sehingga oleh Muhammad Isa Daud diyakini Dajjal udah berpindah dari satu pulau itu, sekarang sudah pindah ke segitiga Bermuda menurut Isa Daud. Di segitiga Bermuda. Tapi kalau kita lihat di sini, ya memang ini laut. Ini laut, ini air ini. Ngapain dibikin piramida tuh ada air. Iya. Gitu. Berarti kan dan pulau segitiga Bermuda itu banyak keanehan, banyak berita studi yang menganggap sangat-sangat aneh segitiga Bermuda itu. Ya banyak orang tidak selamat melewati itu. Iya. Banyak kita tahu lah itu. Nah, itu kalau emang ini piramid bawahnya tanah bisa disangka Mesir ya. Iya, tapi ini kan laut. Pinggirnya laut. Nah, ada apa maksudnya? Gitu. Oke. Nah, Jadi, kemudian angka. Ini kan MDCCLXXV1, tapi kalau dibaca biasanya kalau dalam angka-angka Romawi M ini dihilangkan. Jadi tinggal D sampai angka 1 jadi Romawi. artinya 1 Mei. Ini mengartikan angka 1776 tahun didirikannya Illuminati, dan juga 1776 itu Amerika Serikat didirikan sebagai negara. Tapi kalau dilihat ya duluan Illuminati, ada seperti itu 1 Mei 1776, Amerika 4 Juli. Tapi kalau dihubungkan semua angka itu menunjuk kepada 666, angka setan. Kalau di jumlah? Iya, di jumlah. Berarti jangan-jangan waktu mereka mendirikan Illuminati untuk membuat negara Amerika jangan-jangan? Iya, memang Dari Amerika itu dikonsepsikan pada saat bertemunya Rothschild pertama dengan Adam Weishaupt, dan kemudian digariskan kembali pada saat tanggal 1 Mei 1776 melalui Protocol of Zionis untuk merancang berdirinya Amerika sebagai negara selain negara Israel. Udah ada. Jadi untuk membackup Israel bahkan didirikanlah negara Amerika. Waduh. Karena dia yang dukung. Dan dia persiapkan. Dan termasuk membuat mata uangnya ini. Mata uang ini kan, dolar ini reserve federal. Siapa? Ini kan lembaga swasta, bukan lembaga pemerintah. Reservoir ini, Federal Reserve. Itu kepemilikannya yang menguasai, yang memiliki Rothschild. Jadi yang membuat duit si Rothschild, yang merumuskan konstitusi, undang-undang dasar mereka, itu 13 orang dari 39 adalah Freemasonry, para Mason. Emang kepanitiaannya udah rapi. Dananya memang dari dana Rothschild, yang memang berkuasa selain di Eropa Timur juga di Inggris, dan memang mendirikan Federal Reserve untuk mencetak uang, bukan pemerintah. Deh. Iya, dia swasta, satu-satunya swasta yang mencetak uang untuk pemerintahan baru. Oh, jadi udah jangan-jangan udah dirancang sebelum negaranya jadi. Udah. Sebelum negaranya jadi, ya jadi Amerika ketika jadi negara uangnya udah disiapin. Iya, makanya kalau dibilang Amerika itu negara boneka Israel, saya ya setuju aja. Setuju aja. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini kata dia bikin ada Novus Ordo Seclorum itu dari panitia pembentukan ini. Tapi ternyata buku Adam Weishaupt juga menulis tentang Novus Ordo Seclorum. Ada bukunya Adam Weishaupt sebelum uang ini diciptakan. Oh gitu? Ada. Tatanan dunia baru, The New World Order. Novus Ordo Seclorum. Judul bukunya si Adam Weishaupt. Novus Ordo Seclorum ini tulisan di sini kan? Iya. Jadi udah ada konsep tata dunia baru itu mengacu ke bukunya Adam Weishaupt. Ya, ini sebagai simbolnya. Iya. Mungkin berarti tata dunia baru itu terjadi ketika sejak 1924 itu jangan-jangan apa sekarang nih tata dunia sekarang ini adalah tata dunia baru. Kalau menurut hitungan alurnya ya timeline itu kan Freemasonry diketahui dilahirkan dibentuk 1717.
Kemudian 1773 dibentuk oleh Rothschild mengundang 12 orang. Jadi 13 kan? Ya. Rothschild pertama, Habsburg mengundang 12 Mason. Jadi 13 kan? Ya. Dia dipimpin yang akhirnya diserahkan kepada Adam Weishaupt. Adam Weishaupt kemudian tahun 1776 membuat Illuminati. Pada saat itu sudah dikonsepsikan untuk mendirikan negara Israel, untuk mendirikan negara Amerika. Sehingga dia membuat buku berjudul Novus Ordo Seclorum. Oh, jadi sebelum ada uang ini Udah ada. Katanya ada pengakuan kalau dari sejarahnya Amerika menghormati Adam Weishaupt. Logika saya mengatakan perancang undang-undang ini memasukkan nama Novus Ordo Seclorum menghormati Adam Weishaupt lah. Apa kaitannya? Apa jasanya Adam Weishaupt sama Amerika? Berarti hanya meneruskan agenda aja berarti. Tapi kan ternyata ada kekuatan besar di balik pendirian Amerika. Nah, itu dia. Makin terbuka guys. Nextnya kita lihat nih. Nah, ini lagi kode apa lagi nih? Nah, ini kan E Pluribus Unum. Ini bagian dari tatanan baru. Apa sih E Pluribus Unum itu? Dari berbeda menjadi satu. Itu dia turunkan dalam bukti-buktinya. Ya, pada tahun sekitar 20 30 ya. Ya, Indonesia belum merdeka. Itu dia sudah membangun dan sampai sekarang New Age Movement. Masa baru ini kelihatan bagus tapi Mas Hari, ini New Age ini adalah dalam bentuk agama baru. Agama baru. Dialah yang melahirkan liberalis, pandangannya sekularis, pandangannya semua agama itu sama. Didasarkan apa? Didasarkan prinsip persamaan, persaudaraan, kebebasan. Jadi yang diperhitungkan di situ adalah intelektual, kemanusiaan, sehingga intelektual kemanusiaan ini harus berada di depan, ajaran agama di belakang. Jadi human above religion. Iya. Sepanjang ajaran agama itu berkesesuaian dengan akal pikiran, baru diterima. Ya. Kalau nas Al-Quran, hadis bertentangan dengan akal, ditolak. Berarti akal ditempatkan di depan, Al-Quran, hadis di belakang. Ini sama dengan pendapat ya Mu'tazilah zaman dulu. Jadi kalau sekarang kebebasan berpikir, penemuan yang sesuai dengan Al-Quran baru. Itulah yang dimaksudkan dengan pemahaman ajaran ideologi politik daripada Freemason, free thinking, kebebasan berpikir. Jadi saya nggak percaya kalau dibilang Mason itu adalah tukang batu yang bebas. Tidak, itu bahasa pengelabuan. Mason, Freemason, tukang batu yang bebas. Tidak, itu bahasa pengelabuan. Yang mereka maksudkan adalah berpikir bebas untuk dirinya, lepas dari pengaruh agama. Free thinking. Itu yang dia mau. Kita kan salah selama ini. Mason tukang batu, Freemason tukang batu bebas. Tidak, itu bahasa penyesatan. Dia mengambil istilah itu untuk mengelabui. Yang diinginkan adalah berpikir bebas, melepaskan dogma, doktrin agama bahwa manusia adalah Tuhan bagi dirinya, membebaskan terhadap ajaran agama. Sehingga ini dikembangkan New Age Movement. Terus kemudian gerakan berikutnya Abrahamic religion, Islam, Judaism, Christianity satu rumpun, dipersamakan, dipersaudarakan. Dianggap apa namanya satu agama samawi, satu kesatuan. Semuanya benar, semuanya baik. Nah ini gimana? Kesepakatan aja gitu ya. Ini sama seperti ketika Rasulullah SAW dulu ditawarkan untuk saat ini kamu nyembah ini, besok gantian saya nyembah. Sehingga satu keluarga ada yang Yahudi, ada yang Kristen, ada yang Islam, gantian. Makanya keluar surat Al-Kafirun nih. Ini dikembangkan lagi Abrahamic religion. Berarti zaman dulu udah ada mau kayak gitu. Udah ada awalnya New Age Movement. Sehingga ini menguntungkan sekularisme, pluralisme, liberalisme, ateisme, agnostisisme. Jadi ini arahnya dalam memecah belah kemudian menyatukan dalam rangka E Pluribus Unum. Dipecah dulu kemudian nanti disatukan. Jadi ideologi ideologi yang lurus itu dikasih cabang yang banyak. Iya. Gitu ya. Jadi
Ideologi Islam tuh kayak dikasih pilihan cabangnya yang banyak dengan beda-beda isme-isme tadi dengan gitu. saintifik, dengan rasionalisme. Ada lagi Scientology sekarang Scientology segala macam, pendekatan juga macam mempengaruhi berwawasan pikiran kita. Jadi wawasan pikiran kita rusak. Jadi kita didikoi dari jalan yang lurus. Sehingga kita didikte dan bisa diremote. Karena mereka yang memiliki kekuatannya kan. Waduh, itu kayak surat Anas tuh. Waswisu fisudurinas segala. Jadi kita dikasih was-was, jadi dikasih belok-belokin ya. Ini maksudnya. Pluribus unum ini itu. Kita melepaskan diri dari keberadaan Tuhan ini. Waduh. Next. Nah, ini mempertegas tadi. Susunan 1, 4, 3, 4, 1. Ini kan saya kasih garis. Ya, kan? Jadi bintang itu. Bintang David. Kalau saya kasih garis, dia membentuk segitiga. Segitiga ke atas dan ke bawah membentuk bintang David, Star David, lambang Israel. Kalau nggak dikasih tiga, nggak dikasih garis, nggak tahu orang. Baru nggak ketahuan. Jadi lambang Israel adalah ya kumpulan bintang itu. David ini berarti di uang $1 Amerika tersembunyi logo Israel. Ya kan? Dari bintang-bintang. Dari bintang-bintang tersebut. Jadi kan rumusnya kayak main bola nih Bang Mas Hari. 1, 4, 3, 4, 1. Itu kan 11, ini kan 13 ini kan. Tapi itu lagi-lagi ini mengkaitkan ke bawahnya kan, kode-kode ke bawahnya. Semuanya 13 garis perisai. Yang mana tuh? Ini 13 nih. Ini kan warnanya putih sama merah nih. Iya. 13 daun zaitun. Ini zaitun. Sama buahnya. Pertanyaannya kenapa di Amerika pakai zaitun? Nggak ada pohon zaitun. Zaitun ada di Palestina. Iya. Kenapa dia pakai zaitun di Amerika? Emang berarti ada zaitun. Udah punya visi mau ke bukitin itu kan. Kenapa di kanan itu dia pakai zaitun, sebelah kirinya panah. Amerika itu bukan penghasil, bukan penanam, bukan tukang kebun zaitun. Zaitun itu di Jazirah Arab, ya termasuk di Palestina. Nggak ada zaitun di Amerika. Kok dipakai zaitun? Kita balik lagi garis tip perisai ini logo yang ada di bajunya Captain America guys. Captain America film tuh. Iya, kan garis-garis itu kan. Captain America. Sesuai dengan garis yang ada di bendera Amerika kan. Merah putih, ininya biru. Benar. Ini 13 zaitun dengan butirnya lengkap. Ini panahnya juga 13. 13 lagi apa? 13 suku Israel yang tadi ada di Bata. Piramid. 13 kesatria Templar. 13 kesatria Templar itu menunjuk kepada 13 orang petinggi kesatria Templar yang dieksekusi, dibakar hidup-hidup. 13 orang Mason. Siapa 13 orang Mason? Rothschild pertama, I'm sure board mengundang 12 tokoh Yahudi, salah satunya Adam Weishaupt. Jadi 13, dialah peletak dasar Zionis pada saat itu yang menjadi Zionis Israel. 13 orang. Jadi 13 orang itu Rothschild pertama mengundang 12 Yahudi. Salah satu dari 12 itu adalah Adam Weishaupt. Jadi 13. Nah, sebenarnya ini adalah satu kode ini ya, strategi perang mereka ya. Strategi untuk bisa menguasai dunia. Iya, selain itu memang ada 13 koloni jajahan. Ada 13 koloni. Ya ini kan kemana-mana. Benar, kalau 13 koloni iya. Jajahan maksudnya negeri jajahan 13 koloni. Yang kekuasaan 4 penjuru dunia apa nih? Ini titik-titik ini. Ini kan 13 itu mewakili 1 tambah 3, 4. 4 penjuru dunia. Kan 1 3 itu pecahannya 1 plus 3 sama dengan 4. Lihat di dolar. Kenapa dia kasih 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, 1 ditambah 1. Semuanya. Mengapa? Semuanya 1, 1, 1, 1. Maksudnya ya ini 4 penjuru kekuasaan itu utara, timur, selatan, barat dikuasai oleh Zionisme. Nggak ada tempat lain lagi nih. Next. Oke, Mason dalam 2 tulisan. Ini kalau saya kasih garis lagi, saya kasih garis begini, garis begini, ini garis begini juga sama, menimbulkan bintang segi 6. Tapi untuk memperjelas, Anitskepsis Novus Adedolor, ya ini
Masons. Kalau ini bentuknya begini, kemudian ini begini, Iya. kayak jangka sama jangka bisa jangka. dibentuk dengan bintang segi 6 juga bisa. Ini, ini. Oh. Tapi yang Mason. saya perlu tekankan di sini, kenapa mesti ada Mason? Karena memang yang mendirikan Amerika Freemasonry, yang mencetak uang ini Freemasonry, semua presiden itu paling banyak juga anggota Freemasonry. Tapi kalau secara filosofi, kenapa segitiga ini kumpulan dari beberapa segitiga kan? Kalau kita lihat kan ini mewakili segitiga 6 ini. Ya. Nah, kalau dilihat sudutnya kenapa harus sama sisi kan? Berarti kan ada 60 derajat. Ya kan? 60 Ya. 60. Dihilangkan nolnya 666. Ya, setan. Lucifer, angka setan. Yang sebagai mereka maksudkan 666 itu angka Lucifer, angka setan. 6. Ini kan 6. ya, ini kan 3 60. Segitiga sama sisi itu sudutnya harus 60 baru bisa ketemu sama sisi. Jadi memang mereka suka dengan Berarti angka-angka ini. Desainer grafisnya boleh juga nih. Zaman dulu udah ada agensi juga nih. Jadi ini maksud daripada bintang segi 6 yang mereka panggil bintangnya Daud, tapi yaitu imajinasi mereka dalam rangka membangun suatu falsafah tersendiri yang membentuk keyakinan orang. Makin terbuka guys dari uang $1 doang ini. Next. Nah, apa ini? Ini kembali ke Kabalah. Moloch, burung hantu dewa yang pagan kemarin Yahudi. itu burung Moloch. Adanya di lembaran depan. Sebelah kanan dekat angka 1. Kecil banget ini. 0,5 mili. Jadi mesti pakai kaca pembesar. Inilah burungnya. Jadi bentuknya seperti burung yang besar, burung yang besar kemudian jadi tempat sesembahan gitu ya. Waduh, Moloch dewa. Jadi anak kecil atau bayi dia dipersembahkan. Oh. Ya ampun, tersembunyi gini, pagan juga nih uangnya. Ini jadi zaman Yahudi dulu emang begitu ya. Kuno, Mesir kuno. Ini anak-anak yang lagi ngejalanin sekarang berarti nih. Cucu-cucunya. Next. Ini dia. Ini pernah saya sampaikan, ini kan tulisannya one dollar. On dollar. Pakai huruf besar. Tapi kalau kita ganti huruf kecil, kemudian dibalik, maka bacaannya Our Dajjal. Ini yang mengatakan ini adalah almarhum Toto Asmara. Nah, kalau kita lihat Dajjal itu kan ciri-cirinya ada huruf dia. Selain matanya sebelah, kafaro, kafir kan. Ini kafaro, kafir. Next. Nah, ini bukti dari cahaya satu mata bisa mengontrol dunia. Dan itu sudah terbukti sekarang bahwa yang kita ketahui saja organisasi besar Zionis itu adalah Conference of President of Mayor American Jewish Organization. Dia membawahi 49 organisasi. Jadi CP Majo ini membawahi 49. Jadi jumlah 49 dengan Conference of President of Mayor American Jewish Organization itu ke 50. Sebangun sama dengan negara federal Amerika. Nah, masing-masing daripada 49 ini membawahi juga berbagai unit, berbagai organisasi lainnya. Berarti kayak bisnis segala macam di bawahnya mereka lagi nih. Dia ada lagi, sehingga dalam satu contoh kekuatan mereka itu bisa mempengaruhi, mempenetrasi dan melobi Kongres maupun Senat. Dan bahkan semua calon presiden harus berhubungan dengan organisasi Zionis. Mereka yang modalin jadi? Iya, mereka yang modalin kampanye, mereka yang mempersiapkan sepanjang proposal yang dibangun adalah sesuai dengan permintaan pihak Zionis. Ini tuh lambang Yahudinya seperti tapak dewa nih. Iya, itu salah satunya tuh. Federation. Ini ada lagi. Iya. Waduh. Tapi yang keras memang ya ini nih. Yang di atas ini. Yang di atas ya. Jadi semua calon presiden itu membuat apa? Ya kalau kita membuat program lah. Proposal. Itu harus disetujui, harus disepakati dengan Zionis.
siapapun yang terpilih itu sudah dikondisikan, dibiayai dan segala macam yang pada ujungnya siapapun presiden Amerika harus mendukung kebijakan daripada negara Israel. Kenapa? Ya wajar. Sampai sekarang yang mendukung baik secara pendanaan, alutsista militer, dan dari segi politik kekuatan di PBB. 45 kali Amerika mengeluarkan hak veto untuk mendukung Israel. 45 hak veto dari tahun 72 sampai sekarang. Wah, berarti emang ini banget, niat banget. Niat banget. Inilah kekuatan ini sehingga satu mata ini dilukiskan dengan kekuatan organisasi. Ini baru organisasi yang kita tahu. Ini saya dapat dari organisasi dia. Ini juga dapat bukan dari kata-katanya. Ini asli dari ini. Dari mereka. Satu-satu saya buka. Ini bukanya di mana? Di googling aja. Kalau dibuka bisa ini. Conferential President of Mayor President News Committee. Oh, ini datanya satu-satu ada. Semuanya data dari dia nih. Dari dia. Dari dia. Ada di Google ya. Iya. Bisa dicek. Yang saya tampilkan ini semua bisa dicek. Bisa dikonfirmasi. Ini yang dipanggil data. Data adalah suatu informasi yang sudah diverifikasi. Ini kan kita verifikasi. Saya terbuka memperlihatkan ini. Oh, bang, mereka jadi ketahuan. Jangan-jangan yang kayak bahasanya kayak Vanguard, kayak BlackRock. Di luar ini ada lagi yang namanya Zionist Public Configuration. Ini yang berbahaya, yang mempengaruhi sampai ke presiden. Zionist Public Configuration. Jadi semua presiden harus ikut agenda ini. Iya, dia bisa mengintervensi langsung. Di negara mana? Ini di Amerika. Ini di luar Amerika presidennya ikutin juga nggak? Yang saya tahu ini untuk kepentingan Amerika. Tapi kalau Amerikanya presidennya mendukung kebijakan, ya tentu sekutunya Inggris dan lain-lain ya pasti ikut. Kan polisi dunia tinggal dia. Iya benar. Soviet bubar, Rusia udah gak ini. Dia memiliki hak veto. Iya. Tapi sekarang kan udah duitnya habis buat perang kan. Ya mudah-mudahan. Kalau duitnya habis ya mudah-mudahan semuanya habis juga. Habis juga. Gitu.